Kemudian ada efek Doppler. Efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Nah, persamaan efek Doppler yang akan sering kita gunakan adalah ini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, ini untuk kasus dengan anggapan kita mengabaikan kecepatan angin. Nah, kalau tidak mengabaikan kecepatan angin, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi pada cepat lambat bunyi di udara, ini kita tambahkan atau tambah kurang ya dengan kecepatan anginnya. Nah, ini adalah perjanjian untuk tanda dari Vp dan Vs-nya. Jadi tanda untuk kecepatan pendengar dan kecepatan sumber bunyinya. Nah, ini maksudnya gimana, Miss? Nah, mari kita lihat di bagian sini. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. S ini untuk kecepatan sumber bunyi ya. Nah, sumber bunyi ini ketika dia bergerak menjauhi pendengar, dia bernilai positif. Sedangkan ketika Vs ini atau sumber bunyi ini dia mendekati pendengar, dia tandanya negatif. Ya, Vs bernilai negatif. Untuk Vp, dia bernilai positif jika dia mendekati sumber bunyi. Kemudian dia akan bernilai negatif jika dia menjauhi sumber bunyi. Contoh soal, sebuah ambulans bergerak menjauhi pendengar yang diam dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 360 meter per sekon. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh orang yang diam itu berapa? Nah, ini pendengar ya, berarti ini sebagai P-nya, sedangkan ambulansnya itu sebagai S-nya, jadi pendengar dan sumber. Diketahui kecepatan ambulan ya, kecepatan ambulan atau Vs-nya ini adalah 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan pendengarnya itu 0 karena dia diam. Cepat lambat bunyi di udara 340, frekuensi sumber bunyinya adalah 360. Ditanya Fp. Nah, kita bisa menggunakan perumusan efek Doppler ya. Nah, untuk Vp ini saya pertahankan tanda plus minusnya karena dia diam. Jadi mau pakai plus maupun pakai minus, dia tetap nanti 0 ya. Vp-nya kan tetap 0, jadi tidak berpengaruh tandanya. Nah, sedangkan Vs ini nanti kita tentukan dulu tandanya. Kita lihat sumber bunyinya itu bagaimana pergerakannya. Nah, sumber bunyinya di sini dia bergerak menjauhi pendengar. Nah, tadi di sebelumnya kita sudah mengetahui ya ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, dia itu bertanda negatif. Jadi kita gunakan tanda plus. Nah, misal ini soalnya, misal ya, dia ternyata sebuah ambulans bergerak mendekati pendengar. Kalau mendekati pendengar, nanti kita ganti tandanya dengan minus. Gitu. Kemudian angkanya tinggal dimasukkan. Nanti akan kita temukan frekuensi yang didengar ini adalah 340 Hz. Sekarang pelayangan gelombang bunyi. Pelayangan ini adalah peristiwa penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda sedikit frekuensinya. Jadi ini hampir mirip dengan interferensi, hanya saja gelombang bunyinya ini berbeda sedikit frekuensinya. Nah, jadi karena mirip dengan interferensi, dia itu juga membentuk pola interferensi konstruktif-destruktif. Nah, tetapi ini disebut dengan layangan. Nanti kita lihat untuk pola gelombangnya ya. Nah, satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi berurutan. Andaikan ada dua buah gelombang. Dua buah gelombang ini dia memiliki frekuensi yang berbeda, tetapi mereka berpadu. Ya, akan kita lihat ini. Pada bagian ini ya, ini dia kan berbeda fasenya. Kalau berbeda fase, maka dia membentuk pola interferensi destruktif. Sehingga di sini amplitudonya kecil. Nah, sedangkan pada saat ini,
kedua gelombang ini dia memiliki frekuensi yang sama, sehingga dia memiliki amplitudo yang besar. Nah, jadi pola gelombangnya seperti ini. Untuk rumusannya, kita bisa gunakan FL sama dengan nilai mutlak dari F1 dikurangi F2. Dengan asumsi F1 ini dia yang lebih besar dari F2. Nah, FL ini adalah frekuensi layangan, F1 frekuensi sumber yang pertama, F2 frekuensi sumber yang kedua. Contoh soal, dua buah sumber bunyi masing-masing memiliki frekuensi 377 Hz dan 379 Hz. Dia berbunyi secara bersamaan. Nah, ini jelas ya frekuensinya berbeda. Jika suhu udara pada saat itu sama, maka besarnya frekuensi pelayangan yang timbul itu berapa? Kita tinggal tuliskan dulu yang diketahui. F1-nya 379 ya. Nah, tadi ingat lagi kalau F1 itu yang lebih besar dari F2. Nah, kemudian F2-nya adalah 377. Ditanya FL. Nah, kita masukkan ya. FL ini adalah nilai mutlak dari F1 dikurangi F2. Nanti akan kita peroleh nilainya 2 Hz. Jadi frekuensi pelayangannya adalah 2. Nah, sekarang kita mau masuk ke gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi. Nanti yang akan kita pelajari ada dawai dan pipa organa. Pada dawai ini seharusnya tidak sulit ya, karena kemarin di persamaan gelombang sempat kita singgung sedikit. Nah, jadi pada kasus dawai yang kedua ujungnya terikat, kemudian dia dipetik atau digesek, maka akan terjadi gelombang stasioner dengan pola gelombang yang seperti ini. Ya, jadi pola gelombangnya seperti ini. Oke, ini ada sedikit kesalahan notasi ya. Ini simpul, di bagian sini dia itu berarti perutnya ya, perut. Nah, ini bukan perut, ini harusnya simpul. Nah, kemudian ini perutnya di sini, ini perut, ini juga P, gitu ya. Perut dinotasikan dengan P, simpul dinotasikan dengan S. Nah, sekarang pada bagian A, ini kan terjadi jumlah gelombangnya kan setengah gelombang ya. Ini kan ada pola setengah gelombang ya. Kalau kalian ingat, gelombang itu kan bentuknya gini. Nah, gelombangnya kan begini ya. Nah, ini kan satu gelombang. Nah, dia kan terbentuk satu bukit saja nih. Satu bukit aja di sini. Jadi kan dia nilainya setengah gelombang. Jadi L-nya itu sama dengan setengah lambda. Nah, untuk frekuensi, kita ingat lagi ya, frekuensi itu sama dengan V per lambda. Lambdanya ini nanti kita bisa cari dari ini, nilainya L sama dengan setengah lambda. Berarti lambda 0-nya kan ini dikali ke sana ya, 2L. Berarti F0 ini sama dengan V per 2L. Ini kita sebut dengan nada dasar atau harmonik ke-1. Ada juga yang menyebutnya dengan nada atas ke-1. Ya, nanti silakan ditulis sendiri, nada atas ke-1. Nah, bedakan nada dasar dan nada atas ke-1. Tulisannya berbeda tetapi maknanya sama ya, nanti tergantung soalnya. Nah, kemudian ini yang B, ini disebut nada ke-1 atau harmonik kedua. Nah, dengan L-nya itu sama dengan lambda, karena ini satu gelombang ya, satu gelombang. Nah, nanti diketemukan F1-nya V per L. Untuk yang bagian C sini, dia disebut nada kedua atau harmonik ketiga. Nah, ini nilainya L adalah 3 per 2 lambda atau 1,5 gelombang. Ya, 1 gelombang ditambah setengah gelombang. Maka akan kita dapatkan F2-nya 3V per 2L. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya ya. P-nya itu perut, S-nya simpul, L-nya panjang tali dawai. Lambdanya itu panjang gelombang, F-nya itu frekuensi, V-nya adalah tepat lambat bunyi. Nah, tadi kan kita sudah dapat rumusan seperti ini. Kan sulit nih kalau mengingat semuanya. Nah, ini ada satu rumusan secara umumnya ya untuk menentukan nadanya. Fn itu sama dengan N plus 1 per 2L dikalikan V.
dengan N mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, F0 berarti kan ada dasar ketika N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya kamu masukkan 0, nanti kan akan kita peroleh 1/2L dikali V atau V/2L. Sama ya, nanti silahkan di cross check lagi. Nah, ini sebagai catatan, pada hukum Marsin ini berlaku perbandingan frekuensinya itu sama dengan perbandingan bilangan asli ya. F0, F1, F2 ini sama dengan 1/2 banding 3. Kemudian pola gelombangnya, ini jumlah simpul sama dengan jumlah perut ditambah 1. Nah, maksudnya gimana, Miss? Nah, pada kasus ini ya, jumlah simpul sama dengan jumlah perut ditambah 1. Contoh di bagian A sini. Simpulnya ini kan kita ketahui 2 ya. Nah, anggap aja kita pura-pura tidak tahu. Tapi kita tahu kalau dia tuh jumlah perutnya adalah 1. Oh, berarti pada nada dasar terjadi jumlah simpulnya itu ada 2. Jadi P plus 1 ya, P-nya 1 ditambah 1, hasilnya 2. Oh, berarti simpulnya ada 2. Pada bagian B juga sama. Perutnya diketahui 2, berarti nanti simpulnya adalah 2 plus 1 atau 3. Nah, kemudian perbandingan cepat lambat bunyinya, dia masih sama seperti yang tadi sudah pernah dirumuskan ya, tinggal dicatat ulang lagi.